Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa lebih dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta kasih karunia-Mu, pengurapan-Mu di atas kami semua. Baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa bertahan sampai saat ini. Nah, kita tetap doakan untuk bangsa dan negara kita agar Tuhan menuntun dengan tangannya yang berkuasa, yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, serta kewibawaan yang kuat untuk membawa negeri kita melalui berbagai kesulitan yang dialami juga oleh negara-negara lain. Biar pemerintah kita dikasih hikmat oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, memang yang paling sulit pada masa seperti ini adalah misalnya yang pertama, soal mengendalikan diri demi kepentingan yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan sekarang ini, pemerintah kita sangat membutuhkan doa dan kerjasama dari kita. Kita harus bisa melewati masa sulit akibat pandemi ini dengan tetap mendoakan keutuhan bangsa dan negara kita. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita makin lihat saudara-saudara belakangan ini mungkin kelompok dan juga kepentingan di dalam negara kita bisa saja bertindak atau melakukan sesuatu dan membuat kita terpecah di dalam usaha kita untuk meloloskan negara, bangsa negara kita dari pandemi. Nah, kita doakan agar pemerintah kita terus diberi hikmat dan kewibawaan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang bisa saja timbul. Saudara-saudara, hal yang kedua barangkali yang sulit sekarang ini saudara-saudara, yaitu pelayanan gereja yang harus mengalir seperti air. Dan ini merupakan sebuah tantangan. Mengalir dan mencari jalan. Nah, gereja tidak bisa berhenti karena memang seperti Kristus itu hidup. Begitulah gerejanya akan hidup. Apakah kita bisa mendapatkan beberapa tujuan lain selain bertahan dan melewati semua ini dengan kekuatan Tuhan saja? Saudara-saudara, kelihatannya 80% dari kekuatan gereja-gereja akan dipakai hanya untuk bertahan dan menuntun umat Tuhan melewati pandemi ini. Nah, saya sebut bertahan, sebenarnya saudara-saudara adalah cara kita untuk memodifikasi pelayanan kita, ya, sehingga tetap bisa berjalan di masa pandemi. Nah, bukan di dalam arti doing nothing, ya, kita harus tetap bergeliat. Nah, kita harus bukan hanya bertahan tetapi bergeliat dan menghindarkan diri dari freezing idea. Jadi ide-ide yang berhenti, kegiatan-kegiatan yang berhenti akibat social dan physical distancing ini. Nah, untuk semua yang Tuhan kerjakan melalui kita, di dalam kita, dan dalam pelayanan kita, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat baik. Betapa dekatnya Tuhan dengan kita, dan betapa kayanya kekuatan Tuhan yang menyelamatkan gerejanya dari kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau kita bisa bertahan dengan kreativitas saat ini, saudara-saudara, dengan diperkaya oleh Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman baru dan sentuhan-sentuhan yang baru, itu adalah berkat yang luar biasa. Nah, seperti bunyi lagu itu yang berkata begini, saudara-saudara, seperti Bapa sayang anaknya. Nah, begitulah yang mengasihi kita. Itulah yang saya rasakan, bahwa Bapa kita di surga sangat mengasihi gerejanya. Dan kita akan keluar dari masa pandemi ini dengan wujud baru pelayanan kita. Karena bentukan Tuhan di masa pandemi. Tuhan mengajari kita sesuatu yang sangat penting. Dia adalah Tuhan di segala musim. Keadaan yang kita jalani berubah-ubah. Hanya akan memperlihatkan sebenarnya tentang kekayaan Allah. Dan kita, saudara-saudara, ditambahkan kekayaan rohaninya. Gerejanya ditambahkan kekayaan rohaninya. Dan sebagaimana firman Allah katakan, pintu alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudara-saudara. Nah, saya pakai terjemahan yang lama. Pintu alam maut tidak akan menguasainya. Nah, gereja tidak hanya didirikan di tengah-tengah serangan dan kuasa maut yang ingin menghentikan dan memadamkan gereja. Tetapi gereja itu akan terus berkembang. Gereja tidak akan pernah gagal. Walaupun mungkin setiap generasi jemaat datang dan pergi, selalu ada generasi selanjutnya yang akan melanjutkannya. Dan gerejanya akan terus berlanjut di muka bumi ini. Sampai bumi penuh dengan pengenalan akan Allah. Hamba-hambanya bisa saja tidak bertahan, tetapi gerejanya akan tetap bertahan melewati hal yang paling sulit sekalipun. Sebab Allah kita menyayangi kita semua. Saudara-saudara, jika kita hanya memiliki pesan
Jangan takut, dan hanya itu saja pesan kita. Atau melulu pesan kita itu. Mungkin kita kurang berdoa. Sebab pada masa pandemi ini saya merasa Allah seperti sedang memperdengarkan orkestra para malaikatnya yang menyanyikan dan menyuarakan tentang kejayaan Allah di atas segala alam dan keadaan. Kekayaannya sedang ia tunjukkan di masa pandemi ini. Dan firman-Nya sedang ia ungkap ketika para hamba-Nya berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan memang ada orang-orang yang kelihatan berdoa, tetapi sayangnya tidak mendengarkan orkestra Tuhan. Jadi dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia dengarkan suara Tuhan dengan baik, dia dengarkan Tuhan dengan baik, dia akan dengarkan orkestra Tuhan itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara dari kitab Yeremia, dan salah satu kitab yang luar biasa di dalam firman Tuhan, ya. Dan Tuhan yang disebutkan di dalam pasal 18 adalah penjunan, dan kita ini tanah liat. Ya, salah satu pasal yang sangat terkenal di dalam Alkitab kita yang sering sekali dikhotbahkan. Pasal 18 ini bahwa Allah membentuk kita. Dan saudara-saudara, sebenarnya bukan hanya itu, tetapi dia menunjukkan siapa dirinya. Nah, Yeremia seorang anak imam, lahir dibesarkan di Anatot, desa para imam, kata firman Allah. Kira-kira 6 km dari Yerusalem. Dan selama pemerintahan Raja Manasye yang jahat, dia berkarya di situ, menyampaikan firman Allah. Dan pelayanan Yeremia, saudara-saudara, juga melewati fase ketika Yosia dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan pembaharuan demi pembaharuan. Dan saudara-saudara, Tuhan di dalam hikmat-Nya tahu apa yang harus dijalani oleh anak-anaknya. Seperti itulah ia tahu tentang umat pilihannya. Ketika kerajaan Yehuda sudah ada di ujung sejarah kerajaan mereka sebagai suatu bangsa. Sebab kerajaan Babilonia akan menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah di tahun 586 sebelum Masehi. Kira-kira 600 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan dari Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat populer yang telah kita dengarkan mungkin sejak kita di sekolah minggu sampai kepada saat ini, bahwa Tuhan itu penjunan, the potter, and we are the clay. Kita adalah tanah liatnya. Dan bagian ini, saudara-saudara, berbicara kepada kita, atau ayat firman Tuhan ini berbicara sepanjang masa, mengingatkan, menasihati, dan menyemangati kita. Bukankah Yesus sendiri satu kali berkata kepada murid-muridnya menjelang kepergiannya, saudara-saudara, yang saudara bisa temukan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara, pesan ini seperti ketika Yesus berkata, aku akan menyertai kamu, ya, sampai kepada kesudahan alam. Janji yang luar biasa, yang tidak mungkin diucapkan oleh seseorang yang hanya bisa bertahan hidup kira-kira 70-100 tahun di muka bumi ini. Rasanya tidak mungkin. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan semua sifat karakter Yesus yang sesungguhnya dapat Anda dan saya lihat di dalam berbagai karakter Allah dalam perjanjian lama.
Dan di bagian ini, saudara-saudara, saudara bisa melihat karakter dan pekerjaannya pada kita, ya, pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Nah, ketika Yeremia diutus untuk berbicara kepada kerajaan Yehuda di dalam masa yang kalau boleh kita bilang sebagai sangat rendah secara kerohanian, di ujung keberadaan mereka sebelum penghancuran Yerusalem dan bait Allah, bait suci Sulaiman itu. Dan saudara-saudara, baik Yoyakin maupun Zedekia, saudara Yoyakim sama-sama melakukan kejahatan. Sama sekali berbeda dari ayah mereka, yaitu Raja Yosia yang mengadakan pembaharuan. Tetapi saudara-saudara, bangsa-bangsa besar yang kemudian menaklukkan Israel, kerajaan Yehuda, dan mereka seperti memperjualbelikan bangsa pilihan Allah ini. Allah memakai bangsa-bangsa yang besar itu untuk menghukum umatnya karena kejahatan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Pertanyaannya barangkali, kejahatan apa sih yang kira-kira dilakukan oleh Tuhan? Begini saudara-saudara, rasa sakit yang bisa dirasakan oleh Tuhan adalah jikalau seorang ibu yang telah melahirkan anak-anaknya dengan perjuangan hidup atau mati, membimbing anak-anaknya dengan kasih dan tuntunan, dengan seluruh tenaga, kasih dan perhatiannya. Tetapi setelah dewasa, anak-anaknya dengan mudah mengabaikannya, meninggalkannya, menampik semua ajaran-ajaran ibunya, dan berperilaku justru berlawanan dengan ajaran ibunya, dan bersikap lebih jahat, saudara-saudara, dari malin kundang. Dongeng legenda masyarakat Sumatera Barat, ya, tentang seorang ibu miskin yang tidak diakui oleh anaknya yang sudah berhasil hidupnya. Nah, kira-kira begitu hebatnya kejahatan dari orang-orang Israel, dalam hal ini adalah orang-orang Yehuda kepada Tuhan. Dan Allah menyuruh Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Dan di sana Tuhan mau berbicara tentang umatnya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lihat dari ajakan Allah kepada Yeremia untuk datang ke rumah seorang penjunan atau pembuat periuk itu? Saudara-saudara, yang pertama yang saudara bisa lihat dari Yeremia misalnya, ya, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-3-4, waktu dikatakan begini, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, artinya saudara-saudara, di sini saudara dan saya bisa diperlihatkan oleh Tuhan sama seperti Yeremia mendapatkan persepsi ini di rumah penjunan itu, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada kamus menyerah walaupun kita gagal, ya. Allah selalu punya plan B, dia selalu punya rencana cadangan, dan ia tidak mengakhiri pekerjaannya atas kita hanya karena saudara dan saya gagal. Saudara ingat yang juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13, jika kita tidak setia, Allah tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Kita bisa saja tidak setia karena sifat dasar kita yang suka memberontak pada rencana Allah. Tetapi itu pun tidak akan membuat Allah putus asa, karena Allah selalu mencari jalan supaya rencananya itu tetap jadi di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dan ekstrimnya, saudara-saudara, mungkin kita bisa katakan begini, apapun yang dilakukan oleh Yudas tidak akan bisa melepaskan diri dari kemenangan Allah. Saudara-saudara, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, saudara dan saya ingat, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saudara-saudara, bagi Tuhan, Ia dapat mengubah keadaan yang paling buruk pun menjadi berguna untuk saudara dan saya. Nah, kita mungkin putus asa, ya, tetapi saudara-saudara mesti ngerti bahwa Tuhan itu dapat mengubah keadaan yang kelihatan merugikan, ya, menjadi keadaan yang menguntungkan sepanjang kita tetap berada di dalam rancangan Allah. Nah, saudara-saudara, hal yang lain yang kita mesti lihat yaitu soal siapa penjunannya. Nah, Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 berkata begini, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara, saudara akan melihat di sini bagaimana Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berdaulat
transcendent dan Allah yang imanen. Ya, di dalam arti-arti yang berikut ini, Allah digambarkan sebagai Dia yang berdaulat di atas kehidupan setiap orang, di atas kehidupan dunia ini, saudara-saudara. Dia yang keberadaan dan kuasanya sangat beda jauh dari kita, transcendent. Dan saudara-saudara, Dia yang dekat dengan umatnya, yang membentuk kita dengan pikiran dan pekerjaan tangannya. Saudara-saudara, Allah berdaulat untuk menentukan. Ia berkuasa untuk mengatur dan mengarahkan. Ia sanggup mengubah jalannya sejarah manusia. Dialah yang memberikan kepada kita kemenangan. Dan jelas sekali saudara-saudara bahwa Allah menempatkan dirinya sebagai yang maha kuasa. Tetapi sayangnya umatnya tetap tidak bisa mengerti tentang perbedaan ini. Ya, umat Tuhan itu selalu gagal untuk mengerti. Orang-orang Israel selalu gagal di dalam firman Allah untuk mengerti bahwa Allah bukanlah seperti ilah-ilah lain yang berhalanya dibuat oleh tangan manusia lalu kemudian disembah. Ya, Bapa kita di sorga mengajari kita bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu, dan jika Ia mengizinkan sesuatu terjadi lewat dalam hidup kita, pastilah dengan suatu maksud. Begitulah kita harus memandang hidup ini, saudara-saudara. Bayangkanlah, rambut di kepala kita saja, kita nggak bisa hitung, kita nggak akan tahu jumlahnya, tetapi Allah mengetahuinya. Maksudnya adalah, apa yang tidak akan kamu dan kita semua tidak sadari, ternyata sangat dipahami oleh Allah. Kita tidak bisa menjadi orang yang arogan, karena sesungguhnya kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, tetapi Allah kita sangat mengetahuinya. Jadi logis kalau Dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, hal yang berikutnya yang saudara dan saya mesti lihat adalah siapa tanah liat itu. Kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Saudara akan melihat di sini tentang bagaimana kehendak Allah dan kehendak manusia itu bertemu. Saudara juga bisa melihat bagaimana keduanya itu berinteraksi. Soal Tuhan itu berdaulat. Soal Tuhan yang berkuasa, tetapi kegagalan di pihak kita tetap dicarikan jalan keluarnya oleh Tuhan. Itu yang dilihat oleh Nabi Yeremia. Manakala ada kerusakan, penjunan itu akan mengubah kembali barang yang rusak itu untuk suatu tujuan. Dan tidak ada yang terbuang, tidak ada yang sia-sia. Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau kita berurusan dengan Tuhan kita, tidak akan ada yang disia-siakan. Jadi kalau kita memahami apa arti kasih Allah, saudara-saudara, sebenarnya itu adalah pertemuan di antara kedaulatan Allah dan pertolongannya. Disitulah kasih itu dipahami. Ya, tidak ada rencana Allah yang akan gagal di dalam hidup kita. Nggak ada, saudara-saudara. Menurut kita, barangkali jikalau kita minta sesuatu di dalam doa kita dan ternyata tidak dikabulkan, kemudian berhentilah rasanya rencana Allah di atas hidup kita. Saudara-saudara, rencana Allah akan jalan dengan skenarionya, bukan dengan skenario saudara dan saya. Saudara-saudara, Allah juga memakai istilah di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 sangat menarik sekali. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara-saudara, Allah memakai perkataan ini bahwa Allah menyesal telah merancang hukuman. Nah, Ia mengizinkan dirinya untuk berubah di dalam keputusannya mengenai seseorang. Karena orang itu bertobat, saudara-saudara. Nah, inilah sebenarnya yang ditakutkan oleh Yunus juga. Bahwa Allah mengubah keputusannya setelah orang-orang Niniwe itu bertobat. Allah berdaulat, tetapi kasih-Nya kepada kita sanggup membuatnya bertindak, menyelamatkan kita, asal kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, inilah yang kemudian disebut sebagai di dalam bahasa Inggris, God is the sovereign potter. Dia adalah penjunan yang berdaulat, but also possible potter. Dia adalah Tuhan yang dapat disusupi oleh emosi dan merasakan penderitaan dan kesusahan. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang begitu dinamis dan tidak berubah. Tetapi hal itu, saudara-saudara, tidak menjadikannya, tidak bisa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu sebabnya Allah mengampuni,
Allah mengubahkan keadaan dan Allah menolong saudara dan saya. Begitulah ia melakukannya kepada Raja Hizkia, kepada penduduk Niniwe, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau saudara ingat perkataan Yesus ketika dia menyebutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Tetapi saudara-saudara, sayangnya, yang terjadi kepada orang-orang Israel pada waktu itu justru sebaliknya, saudara-saudara. Sekalipun Yeremia mengingatkan mereka tentang kasih sayang Tuhan yang luar biasa, mereka tetap menolak pesan Allah. Nah, saudara-saudara, sehingga Allah berkata di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-17, seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka, dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Saudara-saudara, Allah menolak mereka ketika mereka berencana untuk membunuh Yeremia. Bukannya menaati perintah Tuhan melalui Yeremia, tetapi malah merencanakan pembunuhannya. Walaupun Yeremia mengatakan yang sebenarnya. Saudara-saudara, kalau Allah berkata bahwa ia akan menunjukkan hanya punggung belakangnya, itu adalah sebuah istilah. Saya akan bacakan dari versi mudah dibaca, Ayub 34:29. Jika Allah memutuskan tidak menolong mereka, tidak ada yang dapat menghakimi bahwa Allah bersalah. Jika Allah menyembunyikan diri, tidak ada yang dapat menemuinya. Allah adalah pemimpin atas umat dan bangsa-bangsa. Nah, juga saudara-saudara bisa melihat di dalam Yeremia 2 ayat 29-31 dari versi mudah dibaca, mengapa engkau membantah aku? Kamu semuanya telah melawan aku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghukum orang Yehuda, tetapi hal itu tidak menolong. Engkau tidak kembali apabila engkau dihukum. Dengan pedangmu, engkau telah membunuh nabi-nabi yang datang kepadamu. Engkau sama seperti singa yang berbahaya, membunuh nabi-nabi. Hai orang dari keturunan ini, perhatikanlah pesan Tuhan. Apakah aku seperti padang gurun bagi orang Israel? Apakah aku seperti tanah yang gelap yang berbahaya bagi mereka? Umatku mengatakan, kami bebas pergi kemana saja. Kami tidak akan kembali kepadamu, ya Tuhan. Mengapa mereka mengatakan hal yang demikian? Saudara-saudara, mereka membelakangi Tuhan. Akhirnya itu memaksa Allah untuk memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan Allah. Yaitu Allah memberikan punggungnya, yang artinya Allah tidak berkenan kepada mereka. Sebenarnya saudara-saudara, dari sini kita belajar, bukan Allah yang mempersulit jalan kita, tetapi kitalah yang mempersulit jalan kita sendiri. Saudara-saudara, salah satu puncak kesombongan manusia adalah kalau kita menolak tawaran keselamatan yang daripada Allah. Tawaran penyelamatan dari Allah yang diabaikan dan dibuang oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Padahal ini adalah salah satu kunci hebat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sangat sederhana sekali. Bahwa keputusan itu dapat dirubah jikalau orang datang kepada Allah dengan merendahkan hati dan merendahkan dirinya. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara ingat, orang sekelas Ahab saja, yang raja yang jahat, Allah masih punya belas kasihan dengan menolong Ahab ketika ia dikepung oleh Ben-Hadad. Kisah ini dituliskan di dalam 1 Raja-Raja 20. Allah dapat mengubah keputusannya karena Ahab merendahkan hatinya. Nah, salah satu raja Israel yang terburuk tetapi masih mendapatkan kasih kebaikan Allah karena sikapnya yang merendah. Saudara-saudara, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah when the clay tries to become the potter. Ya, ketika tanah liat mau menjadi penjunan. Nah, ada kisah yang sangat menarik saudara-saudara bahwa selalu memang kisah buruk ini ada di dalam pemberontakan dari orang-orang Israel kepada Tuhan. Bangsa-bangsa yang memiliki dewa-dewi yang ada di sekeliling Israel, saudara-saudara, mereka sepanjang masa menghormati dewa-dewinya, tetapi umat Allah justru berzina secara rohani. Dan saudara-saudara, itu memberikan kesempatan Allah untuk bertindak kepada mereka dengan memakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum umatnya sendiri. Dan sekarang saudara-saudara, umat Tuhan justru ingin melenyapkan Nabi Yeremia yang telah menyampaikan pesan Allah itu apa adanya.
Sehingga saudara akan baca ketika kekesalan Yeremia sampai ke ubun-ubunnya, dia mengharapkan yang sangat tidak baik untuk bangsanya sendiri. Nah, di dalam satu pasal ini, Allah menyatakan kedaulatannya. Tetapi orang-orang yang ingin membunuh Yeremia sepertinya ingin menjadi Tuhan yang mengubah jalannya sejarah mereka. Nah, saudara-saudara, keangkuhan itu akan mencapai puncaknya kalau kita mulai berpikir untuk melawan rencana dan jalan Tuhan dengan cara melenyapkan orang benar. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 18 dan 23 berkata begini, "Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia. Sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka." Saudara-saudara, lihat perkataan-perkataan Yeremia yang sudah mencapai puncaknya, perasaannya, pikirannya. Nah, semoga kita nggak sampai begitu, saudara-saudara. Karena selalu Allah dalam merancang hukuman akibat pemberontakan umatnya masih tetap menyediakan jalan dan memanggil mereka kembali. Saudara-saudara, kebenaran bisa disalah tanggapi. Niat menyelamatkan bisa disalah tanggapi. Kebaikan saudara bisa disalah tanggapi. Dan orang baik harus siap disalah tanggapi. Bukankah itu juga yang dialami Yesus, para murid, dan orang-orang percaya? Tetapi kita harus tetap menyuarakan Injil, kebenaran, di dalam dunia yang terus menolak Kristus. Kita tetap sampaikan kebenaran, walaupun mungkin dunia akan menyalah-tanggapi kita. Kita hanya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin kita akan mengalami yang tidak enak, tetapi kita harus tetap menginjil. Kita harus tetap menceritakan tentang kasih Tuhan, saudara-saudara, kepada orang-orang yang hatinya sedang menantikan kebenaran dan kasih Tuhan. Jadi kita temukan, saudara-saudara, bahwa memang keputusan Allah itu ternyata dapat diubah jikalau orang datang kepada Allah dengan merendahkan dirinya. Saudara dan saya juga menemukan bahwa bagi Tuhan itu tidak ada kamus menyerah, karena sekalipun kita gagal, Dia tidak akan gagal. Bagi Tuhan, saudara-saudara, Ia dapat mengubah keadaan yang tadinya sangat merugikan menjadi keadaan yang tetap berguna untuk saudara dan saya. Dan Bapa kita di sorga mengajari kita bahwa Dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan jikalau terjadi sesuatu diizinkannya, maka pastilah diizinkan dengan suatu maksud. Saudara-saudara, jadi kalau kita juga memahami tentang apa arti kasih Allah itu bagi kita semua, sebenarnya itu adalah pertemuan di antara kedaulatan Allah dan pertolongan kasih-Nya. Disitulah saudara-saudara, saudara bisa memahami dengan lebih baik. Dan saya berdoa agar kita semua bisa meneduhkan hati kita untuk menanggapi firman Allah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, jikalau ada di antara kita pada hari ini yang baru pertama kali mendengarkan kasih Kristus, kasih Allah, dan saudara-saudara ingin menyerahkan hati saudara kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara bisa mengikuti doa yang akan saya pimpin ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menyerahkan hatiku kepadamu. Selamatkan aku, selamatkan keluargaku. Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan hatiku sekali lagi kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, sementara kita tundukkan kepala, mari kita merenungkan kembali apa yang sudah kita dengar. Biarlah setiap kita pada hari ini akan dapat mengerti bahwa kasih Allah begitu besar bagi kita semua. Jikalau kita berada di dalam jalan yang tidak lurus lagi pada hari ini, kasih Tuhan tetap bisa dinyatakan kalau kita datang dengan merendahkan hati. Ikuti doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga,
Saya serahkan kembali hidup saya ke dalam tangan-Mu. Jikalau jalan hidup saya menyimpang dari jalan-jalan-Mu, Engkau mengampuni dan menguduskan saya kembali. Apa yang ada di depan saya dapat Kau ubah. Engkau tetap menyatakan kasih-Mu kepada saya. Terima kasih karena Engkau mau mengampuni saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan hatiku kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan akan hatinya diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan menunjukkan kasih sayangnya pada masa lalu, Bapa di surga, firman-Mu itu ya dan amin, dan akan tetap berlaku bagi kami semua sampai kepada saat ini dan sampai ke hari-hari di depan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran Tuhan melalui pasal 18 kitab Yeremia ini. Kami melihat Tuhan yang berdaulat, tapi kami juga bisa melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, perbuatan-Mu yang sangat ajaib bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.